Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, saya Fitriana Ayu kembali bersama Anda di program Dialog Fajar. Pagi hari ini tandanya sudah pukul 5. Anda kembali menyimak apa yang nanti akan disampaikan, semoga bermanfaat. Banyak beberapa di antara kawan kita itu nyebut derek ngaji, kemudian menyimak sambil apapun aktivitasnya. Semoga bermanfaat juga dan Anda yang dalam perjalanan selalu diberi kelancaran ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Nah kawan, pagi hari ini bersama Ustadz Umar Jaini, pimpinan pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi, sehat ya Ustadz? Masya Allah. Ustadz, pagi berarti tandanya kita dialog fajar. Pagi itu lawan katanya malam gitu ya Ustadz ya, biasanya begitu. Yeah. Kemudian kanan itu kiri. Baik lawan katanya buruk begitu ya Ustadz ya. Nah kalau dalam manusia itu katanya itu ada 3 tipe Ustadz dalam menjalani hidup. Kok ada 3 ya Ustadz ya? Apa aja ya Ustadz? Dan kita ini tergolong yang mana ya Ustadz? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Umar Jaini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ya, kawan, mungkin terlebih dahulu kita harus bersyukur. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah sampai saat ini kita masih digolongkan orang-orang yang istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah dalam selalu ingin berbuat baik. Nah ini penting. Jadi menjadi orang yang istiqomah untuk selalu ingin berbuat baik walaupun belum tercapai, tapi sudah ada keinginan untuk ingin berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Karena apa? Karena di luar sana ternyata tadi dikatakan Mbak Ayu, ada macam-macam manusia ini. Betul memang. Ternyata perilaku manusia itu bermacam-macam. Nah, siapa yang menginformasikan itu? Ternyata Al-Quran memberikan informasi sedemikian rupa yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Dan di antara mereka ada yang bertengah-tengah. Ada yang pertengahan. Dan di antara mereka ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Nah, kawan, itu Al-Quran surat Fatir ayat ke-32. Jadi ternyata tipe manusia itu ada 3. Yang pertama yaitu disebutkan orang yang zalimun linafsih. Yaitu orang yang mendolimi dirinya. Yang kedua wa minhum muqtasid, yaitu kelompok tengah-tengah, yaitu kelompok labil. Kadang baik, kadang tidak baik. Kalau yang pertama tadi jelas, itu adalah kelompok yang, atau manusia yang
kalau bahasa Jawanya itu melunat itu loh Mbak Ayu. Pernah dengar Mbak Ayu? Wah, Orang yang gimana melunat ya itu wis wis pokoknya sembarang dilakukan, Masya kemaksiatan Allah, segala macam astagfirullah. kemaksiatan dilakukan. Atau ini mesakat gitu. Ya Ustaz. wis ngono Astagfirullah. bangsane itulah. Wis Ya wong gak Allah. wis mesakat wong kalau Alhamdulillah. bahasa Surabaya Iya, itu. iya, Ustaz. Melunat gitulah. Itu ada yang tipe begitu. Iya. Ada yang tengah-tengah tadi itu. Hmm. Yang ketiga yaitu sabiqum bil khairat. Biidznillah, yaitu orang yang senantiasa ingin berbuat kebaikan. Masya Allah. Nah, itulah tadi dalam pengantar dialog fajar. Tadi saya bilang, kalau kita renungkan, maka kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan istiqomah untuk senantiasa pingin berbuat baik. Contohnya, ya hari ini Ya. atau pagi ini kita masih bisa setia di acara Alhamdulillah. dialog fajar ini. Ini bagian dari Allah. untuk mendengarkan peringatan-peringatan baik untuk Iya. saya sendiri tentu Iya, saja, iya, iya. bagi kawan semuanya juga ada peringatan-peringatan yang baik-baik insya Allah. Agar apa? Agar kita selalu berada di jalan yang wa minhum sabiqum bil khairat, Masya Allah. selalu dalam berada ingin berbuat kebaikan. Masya Allah. Nah kawan, ya apa sih orang yang pertama tadi itu, yang kelompok yang pertama, yaitu zalimun li nafsih, yaitu menganiaya diri mereka sendiri, itu cirinya orang ini yaitu tidak mempercayai adanya Allah. Astagfirullah. Jadi, ya kufur, syirik kepada Allah. Jadi ada kelompok manusia yang seperti itu. Dan perbuatannya karena syirik kepada Allah, maka hatinya tertutup. Tentang apa? Tentang informasi kebaikan. Nah ini, maka orang-orang yang kufur, orang-orang yang tidak peduli terhadap adanya Allah, maka hatinya tertutup. Tidak menerima informasi-informasi tentang kebaikan dan kebenaran. Maka perbuatannya ya, kalau toh berbuat baik itu pertimbangannya pertimbangan kemanusiaan, Iya. bukan karena Allah. Bayangkan ya betapa orang yang tidak kenal Allah itu ya, mau berbuat apa saja dia bebas. Nah, itulah kawan, ada tipe manusia yang seperti ini tadi. Maka perilakunya, perbuatannya tidak ada kendali, selalu berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan. Kalau toh mau berbuat baik, sekali lagi, karena dia takut karena hukum-hukum yang ada di dunia ini saja. Karena kalau toh mau berbuat baik, malunya hanya malu karena manusia. Maka di dalam hatinya dia sesungguhnya bebas untuk mau berbuat apa saja. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, yaitu kelompok wa minhum muktasid. Yaitu kelompok yang tengah-tengah, saya sebut yaitu kelompok yang labil. Kelompok yang labil itu, ya kadang-kadang dia berbuat baik, tapi kadang-kadang juga berbuat maksiat. Tapi kadang-kadang dia sholat, tapi kadang-kadang dia juga banyak berbuat maksiat. Nah, kadang-kadang ya nurut, tapi kadang-kadang juga melenceng. Nah, ini ada kelompok yang kedua, atau tipe manusia yang kelompok kedua ini. Adakah di masyarakat? Ya, Ada. ini jumlahnya yang banyak. Jadi, jumlah yang seperti ini lebih banyak. Yaitu, kadang apik, tapi kadang-kadang juga melakukan hal-hal yang Kemaksiatan. dilarang. Nah, itu ada orang yang tipe seperti itu. Dimanapun, di tempat kerjanya juga begitu. Kadang-kadang nurut dengan apa yang ada di aturan-aturan, peraturan di tempat kerjanya. Tapi juga sering dia melanggar aturan-aturan yang ada. Di kehidupan masyarakat juga begitu. Kadang-kadang dia menuruti apa yang ada, aturan-aturan di kemasyarakatan, tapi juga sering kali melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma masyarakat. Kadang-kadang dia juga taat melaksanakan perintah-perintah agama, perintah-perintah Allah, tetapi juga
satu Ada saat yang juga dia melanggar. banyak melakukan Masa. perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu Jadi bagaimana Ustadz ya? ada kelompok manusia Iya. yang seperti itu. Jadi kelompok apa tadi? Kelompok yang Kelompok, labil. iya, tengah-tengah tadi ya Mm-mm. Ustadz ya. Eh, Tengah-tengahnya itu antara kebaikan dan Dan kejelekan keburukan. ya. Iya, iya, astagfirullahaladzim. Iya. Yang berikutnya, ya inilah kelompok yang disebut dengan wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, yaitu kelompok orang yang senantiasa ingin mempertahankan kebaikan-kebaikannya. Masya Allah. Dalam hal ibadah, dia ingin tambah baik, dan tambah Masya baik. Allah. Sholatnya pingin ditambah baik. Kalau sudah sholat wajibnya ingin selalu tidak ketinggalan jamaahnya. Ingin selalu memperbaiki terus amalan-amalan ibadahnya. Ditambah pingin masih ditambah sholat sunnahnya. Ditambah kepingin meningkatkan lagi puasa sunnahnya. Jadi dalam dirinya ini ingin selalu berbuat baik dan ditambah lagi kebaikannya. Sedekahnya juga begitu, pingin ditambah terus. Ya, itulah kawan yang disebut dengan kenikmatan, apa tadi saya bilang, dzalika huwal fadlul kabir. Itulah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan, kalau ada dalam diri kita kok selalu ingin berbuat lebih baik, maka itulah insya Allah kita berada di kelompok manusia yang ketiga, yaitu wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Lalu bagaimana kiat-kiatnya agar supaya kita selalu berada di jalan yang sabiqum bil khairat tadi? Kalau yang dua nggak usah kita bahas lah Mbak Yu ya. Iya. Yang pertama tadi sudah tidak dibahas lah ya, karena yang ketiga saja. yang ketiga saja yang kita bahas. Bagaimana caranya? Caranya agar ada dalam diri kita ini selalu pingin berbuat baik, bertambah baik, maka pertama mengingat bahwa manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang terbaik. Maka harus dijaga martabat kita ini supaya tidak turun. Jadi kembali ayat-ayat yang menyatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang terbaik, maka kita jaga agar jangan sampai martabat manusia yang terbaik ini turun menjadi martabat yang tidak baik, dan bahkan Al-Quran mencontohkan, mengumpamakan bagaikan binatang dan lebih jelek dari binatang. Jadi kawan, manusia ini adalah makhluk yang terbaik di antara seluruh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Apakah hewannya, apakah gunung-gunungnya, lautannya, ikan-ikan, segala macam jenis-jenis ikan, segala macam jenis-jenis hewan, segala jenis-jenis tumbuh-tumbuhan, semua itu dalam pandangan Allah, manusia adalah makhluk yang terbaik. Maka jangan sampai kebaikan itu kita selewengkan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka kalau itu yang terjadi, kata Allah, manusia itu bagaikan binatang dan lebih buruk dari binatang. Balhum adhal. Nah kembali, agar supaya kita selalu dalam kelompok sabiqum bil khairat, letakkan posisi kita, jaga posisi kita sebagai manusia, tetap menjadi manusia sampai sepanjang hayat kita ini. Yang kedua, ingatlah bahwa manusia ditugaskan di muka bumi ini untuk menjadi orang yang baik. Jadi memang harus kita ingat, kita diciptakan oleh Allah, dikirim oleh Allah di muka bumi ini agar menjadi orang-orang yang baik. Seperti tadi yang saya bacakan ayatnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanu amala. Menjadi orang-orang yang terbaik dan supaya kita berbuat perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi kita jaga terus. Jangan sampai perbuatan kita itu
turun dari yang baik menjadi tidak baik. Karena apa? Karena manusia sesungguhnya asalnya bagus, kembali harus bagus. Asalnya bersih, kita diturunkan oleh Allah menjadi manusia yang bersih, fitrah, maka nanti kembali kepada Allah kita berusaha menjadi orang-orang yang bagus, orang-orang yang bersih. Ya karena pergaulan kita di muka bumi inilah yang kemudian ada godaan-godaan setan, itulah yang kemudian manusia itu nilainya jatuh. Maka agar supaya kita tidak jatuh, kita ingat bahwa kita awalnya adalah hamba-hamba yang bagus, hamba-hamba yang fitrah, kembali kepada Allah harus tetap fitrah. Yang berikutnya mengingat nikmat umur. Ini harus selalu kita ingat umur kita ini. Kata Nabi, barang siapa man tola umuruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik yaitu orang yang umurnya panjang, tapi perbuatannya juga bagus. Yang berikutnya kawan, agar supaya kita tetap dalam kelompok sabiqun bil khairat, yaitu berusaha berada di lingkungan yang baik. Nah, lingkungan kita ini kan apalagi sekarang ini Masya Allah sulit memang untuk mencari lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik insya Allah akan berpengaruh pada diri kita untuk menjadi orang yang baik, berpengaruh pada diri kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka kita berusaha untuk mencari kelompok-kelompok lingkungan yang baik. Kalau nggak ada bagaimana? Yang membuat. Kita buat bagaimana membuat kelompok-kelompok, komunitas-komunitas yang baik-baik. Yang baik itu apa? Yaitu kelompok-kelompok yang senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kegiatan-kegiatannya itu dalam rangka untuk mendekat kepada Allah. Sekarang banyak Mbak Ayu, kelompok-kelompok komunitas-komunitas itu kan ya. Nah, untuk jadikan komunitas-komunitas itu untuk selalu dekat kepada Allah. Kemudian kalau tidak ada, berusaha membangun lingkungan yang baik. Apakah lingkungan di tempat kita kerja? Apakah lingkungan di tempat kita rumah-rumah kita, di lingkungan masyarakat? Kita berusaha. Alhamdulillah Mbak Ayu, kemarin ketika ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, itu kalau dulu katanya itu di tempat saya dulu itu kalau ulang tahun kemerdekaan itu ada minuman-minumannya gitu dulu katanya. Tapi alhamdulillah sekarang sedikit demi sedikit itu sudah mulai tidak ada dan bahkan tidak ada. Sudah tidak ada dan benar-benar yang namanya tirakatan itu benar-benar tirakat betul, merenungkan nenek moyang leluhur kita yang telah mengorbankan jiwa raganya. Kemudian doa bersama, lalu tentu juga ada makan-makan bersama dengan makanan-makanan yang halal. Nah, saya bersyukur, alhamdulillah, tentu itu perlu perjuangan untuk membangun lingkungan yang baik. Alhamdulillah, di tempat kami, alhamdulillah, dengan perjuangan rekan-rekan semuanya, alhamdulillah, yang namanya ulang tahun kemerdekaan itu benar-benar ada kesyahduan tanpa dicampuri dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Insya Allah. Sama seperti kumpulannya, lingkungannya ini mendengarkan dialog fajar nih ya Ustaz Umar. Betul. Amin, semoga bermanfaat kawan ya. Kita ada di tipe yang ketiga. Apa tadi Ustaz? Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Umar, semoga semakin menguatkan kita ya menjadi manusia yang tentunya selalu di jalan Allah. Demikian juga kawan, dialog Fajar pagi hari ini, saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Umar Jaini pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran.
Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.